Sesuatu yang halal artinya sesuatu yang dibolehkan, tapi yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu at-talaq, perceraian. Menceraikan itu bukan seperti orang membuang sampah begitu dengan gampangnya. Ya, ada tahapannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man jahada fi sabilihi wa wala. Amma ba'du. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia, rahmat, taufik serta hidayahnya yang tercurah kepada kita sekalian, terutama sekali ni'matul iman wal islam wa kafa bihima min ni'mah. Para hadirin dan hadirat sekalian, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita pada bulan lalu tentang pembinaan rumah tangga dalam bimbingan Al-Quran. Seperti yang kita sudah sebutkan bahwasanya masalah keluarga ini adalah masalah yang sangat penting, karena keluarga adalah merupakan komponen terpenting di dalam suatu masyarakat, di mana apabila setiap keluarganya itu baik, tentunya masyarakat akan baik. Dan uniknya di dalam Al-Quranul Karim, ayat-ayat yang berbicara tentang keluarga ini Allah Subhanahu wa taala rincikan. Allah Subhanahu wa taala bahas dengan lebih terperinci, tidak seperti ayat-ayat hukum lainnya. Hal ini tentunya sesuai dengan hikmah Al-Quranul Karim yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan bahwasanya Al-Quran penuh dengan hikmah-hikmah, karena ini adalah firman dari Allah yang maha hakim, yang maha bijaksana, yang paling tahu tentang kondisi hamba-hambanya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan hal ini tentu dengan tujuan agar supaya pembinaan keluarga ini dapat berlangsung dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki, sesuai dengan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya dalam pembinaan rumah tangga diawali dengan pernikahan. Di sini kita akan membahas masalah an-nikah, kemudian nanti apa yang harus dilakukan sebelum pernikahan dan apa-apa yang berkaitan dengannya, insyaallah akan kita uraikan. Sebelumnya marilah kita awali kajian kita ini dengan membaca Ummul Kitab Surat Al-Fatihah. Semoga dengan bacaan Ummul Kitab Surat Al-Fatihah ini Allah Subhanahu wa ta'ala membukakan hati-hati kita di dalam memahami, menerima firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memaafkan
dan mengampuni segala dosa dan kesalahan kita, juga dosa dan kesalahan kedua orang tua kita, para guru kita, orang-orang yang telah berjasa kepada kita, juga saudara-saudara kita kaum mukminin wal mukminat. Ala hadhihi an-niyyah wa kulli niyyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Pembahasan kita sekarang ini adalah mengenai pernikahan atau nikah. Ikatan pernikahan Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam Al-Qur'an bahwasanya ikatan ini adalah merupakan ikatan yang sangat kuat, atau apa yang Allah Subhanahu wa taala istilahkan dengan mitsaqan ghalidha. Mitsaqan ghalidha artinya suatu ikatan yang sangat kuat. Hal ini menunjukkan bahwasanya ikatan perkawinan itu bukan suatu ikatan yang mudah, ya. Yang mudah dipisahkan, karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya ikatan perkawinan ini suatu ikatan yang sangat kuat, suatu ikatan yang sakral, yang bukan suatu ikatan yang main-main, apalagi senda gurau seperti itu. Ini adalah suatu ikatan yang bertujuan untuk membina kehidupan rumah tangga, di mana diharapkan nantinya akan menghasilkan keturunan yang soleh dan solehah, menghasilkan generasi penerus yang akan meneruskan kebaikan-kebaikan dan menjadi bagian dari masyarakat yang saleh. Jadi tujuan perkawinan bukan sesuatu yang suatu perkawinan bukan suatu hal yang main-main, ya. Begitu juga perceraian itu juga bukan suatu yang main-main. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat menjaga, memberikan pedoman kepada kita agar supaya ikatan perkawinan ini langgeng, agar supaya ikatan perkawinan ini tetap utuh, berjalan dengan baik, dan menghasilkan keturunan yang baik. Ya, karena pentingnya ikatan perkawinan ini, Allah Subhanahu wa taala sampai dalam satu riwayat hadis menyebutkan abghadul halali ilallah at-talaq. Sesuatu yang halal artinya sesuatu yang dibolehkan tapi yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu at-talaq, perceraian. Karena perceraian dengan perceraian bukan saja yang berpisah suami istri, akan tetapi juga akan membuat kedua keluarga besar dari pihak suami atau istri akan retak. Hubungan silaturahmi juga akan terganggu. Dan lebih jauh lagi,
Yang lebih besar lagi dampaknya diakibatkan atau yang dialami adalah oleh anak-anak. Kalau kedua pasangan tersebut sudah memiliki keturunan, memiliki anak. Nah, anak inilah yang akan sangat-sangat terpengaruh atas perceraian kedua orang tua. Banyak ya anak-anak yang tumbuh karena kedua orang tuanya bercerai sehingga hidup ya, istilahnya dalam kondisi broken home, rumah tangga yang berantakan. Anak-anak ini menjadi tidak baik seperti itu, karena apalagi tidak ada yang mengasuhnya dengan baik, yang mengarahkannya dengan baik, sehingga ya, dia tumbuh besar dengan pendidikan yang tidak baik. Banyak ya, anak-anak menjadi frustasi, kemudian lari ke narkoba, lari ke kenakalan remaja dan seterusnya karena keluarganya berantakan seperti itu. Nah, inilah oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat menjaga agar supaya pernikahan ini tetap benar-benar berlangsung dengan baik. Oleh karena itu di dalam ayat Quran banyak sekali ayat-ayat yang memerintahkan agar supaya terjalin hubungan yang baik antara suami istri. Jika terjadi kesalahan, bagaimana penanganannya? Jika terjadi percekcokan, bagaimana solusinya? Allah Subhanahu wa taala berikan tahapan-tahapan di dalam pembinaan rumah tangga ini. Sekalipun sudah misalnya ketika terjadi percekcokan, setelah diakurkan oleh masing-masing pihak keluarga, misalnya secara internal sudah dilakukan berbagai tahapannya, kemudian masih belum bisa juga dipanggil keluarga pihak suami dan keluarga pihak istri untuk berunding bagaimana menyelesaikan permasalahan tersebut. Kalaupun hal ini masih belum bisa ditangani, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan rukhsah, yaitu misalnya dibolehkan untuk mentalak istrinya ya dengan talak satu. Ini tahapan-tahapannya. Dalam talak satu pun ya, ketika jatuh talak, si suami tidak boleh memulangkan istrinya. Si istri tetap masih harus tinggal di rumah suaminya, satu rumah dengan suami, selama masih dalam masa iddah. Jadi nggak boleh dipulangkan ke rumah istrinya atau ke rumah orang tuanya. Sering katanya orang yang suami yang baik katanya mengatakan ya, dia merasa dirinya dulu meminta kamu ini ya, meminta istrinya dengan baik-baik kepada orang tuanya, maka sekarang katanya saya akan pulangkan kamu secara baik-baik juga kepada kedua orang tuamu. Ini salah. Ini melanggar ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun nampaknya kelihatan baik nih laki-laki, tidak. Itu bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Talaq. La tukhrijuhunna. Jangan kalian mengeluarkan mereka dari rumah, mimbuyutihin. Wanita-wanita itu, istri-istri itu jangan dikeluarkan dari rumahnya. Artinya jangan diusir, jangan dipulangkan ke rumah orang tuanya. Ini larangan kepada para suami. Mungkin kali si istrinya yang memang kepingin dia pulang, dia nggak enak, masa sih suami sudah menceraikan saya masih di rumah. Ya, malu dong, gengsi ya. Betul.
Tidak, Allah pun larang kepada istri, jangan keluar dari rumah itu. Wala yakhrujna. Jadi tadi la tukhrijuhunna itu larangan kepada para suami. Jangan kalian mengusir mereka, jangan kalian memulangkan mereka, jangan kalian mengeluarkan mereka dari rumah. Wala yakhrujna, dan si wanita pun jangan keluar atas kemauannya sendiri. Nah, misalnya ya, walaupun suaminya nggak ngasih dia pulang, tapi dia nggak enak, dia mau pulang aja ke rumah orang tua, tidak boleh. Ini apa tujuannya? Tujuannya adalah la'allallaha yuhditsu ba'da dzalika amra, agar supaya semoga saja, barangkali saja nanti Allah akan rubah di antara kedua hubungan suami istri tersebut, yang asalnya tadi ribut, yang asalnya tadi cekcok, ya, Allah Subhanahu wa taala akurkan kembali. Ya, karena dia berada dalam satu rumah, ya. Mungkin suaminya nanti ngelihat istrinya melakukan sesuatu sendiri tanpa dia pedulikan seperti itu. Ya, timbul rasa iba. Begitu juga istri melihat suaminya mau berangkat kerja, biasanya disiapin kopinya, disiapin sarapannya, pakaiannya disiapkan. Ini suami nyari sendiri semuanya, dilaksanakan sendiri. Ini akan timbul rasa iba lagi di antara keduanya. Inilah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat At-Talaq, la'allallaha yuhditsu ba'da dzalika amra. Barangkali saja nanti Allah Subhanahu wa taala, kalimat la'alla ini kalau dalam bahasa Arab semoga, itu kalau buat manusia ya nggak pasti, tapi kalau buat Allah, ya, Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan hal tersebut. Jadi kalau ditaati aturan-aturan ini, keluarga akan akur kembali. Tapi coba kalau dipulangkan ke rumah orang tuanya, ya pasti di sana banyak input-input, gosokan-gosokan. Biarin aja, tinggalin tuh laki kayak begitu, ya. Jangan dipeduliin, nanti banyak laki-laki yang mau sama kamu. Apalagi memang kebetulan ada misalnya laki-laki yang berminat, tambah dihasut lagi, digosok-gosok lagi, sehingga ya bukan tambah dekat, tambah akur, sulit untuk mendamaikan, ya, kalau sudah pisah seperti itu. Jadi di dalam masa iddah itu, ya, iddahnya wanita kalau dicerai oleh suaminya, masa iddahnya itu salah satu quru, artinya 3 kali masa haid dan suci, ya, kalau dihitung hampir 3 bulan seperti itu, ya. Suci kemudian haid 1 kali, ya, salah satu quru namanya, 3 kali gabungan antara suci dan haid, kemudian suci lagi, haid lagi, suci lagi, haid lagi. Nah itu baru selesai masa iddah. Nanti lebih khusus masalah iddah kita terangkan. Jadi di sini ada tahapan-tahapan. Dan juga menceraikan itu bukan seperti orang membuang sampah begitu dengan gampangnya, ya. Ada tahapannya. Bagaimana, kapan waktunya? Apakah orang lagi marah karena dia ribut, marah langsung ceraikan istrinya? Nggak bisa seperti itu. Ada aturannya dalam Al-Quran, ya. Idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna. Ini ayat surat At-Talaq, ya, sampai ada namanya di dalam Al-Quran surah khusus yang disebut surat At-Talaq. Ini bukan berarti menganjurkan untuk bercerai, tapi ini adalah suatu jalan keluar. Apabila sudah tidak ditemukan jalan keluar lain, maka terpaksa terjadi perceraian. Perceraiannya ini pun Allah Subhanahu wa taala atur agar, ya, tidak sembarangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Talaq, ya ayyuhan nabiyyu. Ini perintah langsung ditujukan kepada Nabi, ya, supaya memberikan perhatian yang sangat-sangat
kepada umatnya agar supaya mentaati perintah ini. Ya, biasanya langsung kan perintah ya ayyuhalladzina amanu. Ini enggak, ya ayyuhan nabi, sebagai pimpinan kita, sebagai teladan kita. Allah ingatkan, ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul iddah. Wahai nabi, Allah Subhanahu wa taala enggak pernah menyebut, memanggil nabinya ini Rasulullah SAW dengan namanya, enggak wah ya Muhammad, enggak. Ya, enggak ada di dalam Al-Qur'an itu cari ya, seruan dari Allah kepada nabinya ya Muhammad, enggak ada ya. Tapi kalau kita sering diterjemahan juga dalam kurung ya Muhammad, enggak ya. Ya ayyuhar rasul, ya ayyuhan nabi, ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal muddathir ya. Seperti itu. Wahai nabi, ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisa. Jika kalian mau menceraikan istri, an-nisa maksudnya di sini istri ya. Bukan wanita semuanya, bukan ya. Jadi idza talaqtumun nisa, apabila kalian mau mencerai istri kalian, fatalliquhunna li'iddatihinna, maka ceraikanlah mereka li'iddatihinna, pada saat mereka siap untuk memulai iddahnya. Nah, ini diterangkan oleh Nabi kapan saatnya wanita mau siap menerima atau menjalani iddahnya, yaitu pada saat suci sebelum digauli. Ya, ini kalau bagi mereka yang masih dalam keadaan subur ya, masih menstruasi. Jadi ini menunjukkan nggak boleh sembarangan seperti itu. Fatalliquhunna li'iddatihinna, ceraikan mereka pada saat mereka suci ya dari haid ya, dan belum bercampur. Sebab kalau sudah bercampur dikhawatirkan kalau dicerai nanti dia hamil, nanti si suaminya bilang, kok kamu hamil, saya nggak tahu nih anak siapa ya, saya kan udah ceraikan kamu, seperti itu. Nah, ini nanti dampaknya kesian bagi si anak itu nantinya ya. Nah, ini juga Allah Subhanahu wa taala orang kata itu atur fatalliquhunna li'iddatihinna, jadi ada caranya. Jadi diceraikan pada saat dia telah suci dari haid yang belum bercampur ya. Kalau dia sudah pernah bercampur maka tidak boleh, tidak sah itu. Tunggu nanti sampai masa haid lagi, kemudian suci, baru dia boleh menceraikan, seperti itu. Jadi nggak sembarangan, nggak seperti sekarang, seperti yang kita ketahui ya, seperti itu biasa dijelaskan dalam kitab kita bilang, oh pokoknya kalau suami ngomong cerai jatuh. Terus kalau misalnya dia lagi marah ya, cerai jatuh ya. Kalau suami bilang kalau saya ceraikan kamu tolak 3, langsung jatuh, langsung tolak 3. Ini tidak benar, ini tidak sesuai dengan Al-Quran, juga tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW ya. Jadi perceraian juga Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Quran ya. Saya dapati dalam Al-Quran pernikahan dan perceraian ada kalimat azam. Arti azam itu bukan seperti niat ya. Kalau niat tuh orang pengen suatu niat ya, gampang langsung dilaksanakan, itu namanya niat. Tapi kalau azam artinya apa? Bahasa Indonesia juga sudah beda kan. Kalau Anda azam artinya bertekad, artinya niat melaksanakan sesuatu dengan penuh kesungguhan, dengan penuh pertimbangan, yaitu namanya azam. Oleh karena itu ya, nabi-nabi yang mulia yang memiliki tekad dan kesabaran yang tinggi disebut ulul azmi minar rusul. Ulul azmi minar rusul ada berapa? Ada 5. Nabi Allah Nuh, Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Musa, Nabi Allah Isa, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu disebut ulul azmi minar rusuli ya, artinya orang-orang yang
memiliki tekad yang kuat daripada para rasul. Nah, jadi beda dengan niat dengan tekad dengan azam. Nah, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwasanya ya, masalah pernikahan ini ya adalah merupakan sesuatu hal yang tadi pernikahannya adalah suatu ikatan yang sakral, yang ghalidz kata Allah, mitsaqan ghalidha, dan ya, dalam melaksanakan juga ya perlu tekad, persiapan, pertimbangan. Kan orang menikah begitu kan, pasangannya ya dicari, dipilih yang baik, yang soleh seperti itu ya, dan memerlukan persiapan yang matang ya. Oleh karena itu di dalam Al-Qur'an disebutkan kata nikah ini ya, yang berhubungan dengan nikah disebutkan dengan kata azam. Dalam surah Al-Baqarah 235 ya, di tengahnya Allah Subhanahu wa taala sebutkan wala ta'zimu 'uqdatan nikah hatta yablughal kitabu ajalah, dan janganlah kalian bertekad untuk melakukan suatu pernikahan. Ini lagi berbicara tentang menikah dengan seorang janda yang arti sudah dicerai oleh suaminya. Jangan kalian berazam untuk menikah kecuali setelah selesai masa iddahnya. Seorang kalau lagi beriddah nggak boleh dilamar, nggak boleh menikah dengan wanita yang masa iddah tadi, yang masih dalam masa iddah, yang diceraikan oleh suaminya tapi belum selesai masa iddahnya, karena masa iddah ini terhitung masih sebenarnya status perkawinan mereka belum terlepas ya. Walaupun sudah jatuh talak, kalau wanita masih dalam masa iddah, masa iddah itu arti 3 kali haid dan suci, atau kalau udah yang menopause 3 bulan qamariyah ya, atau kalau yang lagi hamil sampai melahirkan, itu masa iddah ini ya, wanita statusnya masih istri dari suami ya. Oleh karena itu kalau walaupun dia sudah jatuh talak 1 misalnya, si suami meninggal dunia ya, si istri masih dalam masa iddah, maka istri itu masih mendapat waris ya. Berbeda kalau dia sudah selesai iddahnya. Kalau sudah selesai iddahnya maka itu terlepas ya, sudah nggak dapat waris lagi karena dia sudah bukan suami istri. Nah, ini Allah sebutkan masalah nikah itu harus azam. Begitu juga talak, wa in azamut talaqa, ini dalam surah Al-Baqarah juga 227. Wa in azamut talaq, jika mereka berazam, bertekad untuk mentalak istrinya ya, fa innallaha sami'un alim, Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi 2 kata ini, nikah dan talak, harus di dalam Al-Qur'an disebutkan dikaitkan dengan azam. Kembali kepada firman Allah dalam surah At-Talaq. Jadi dalam surah At-Talaq Allah Subhanahu wa taala sebutkan, ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul iddah. Wahai Nabi, jika kalian mau menceraikan istri-istri kalian, fatalliquhunna, maka ceraikanlah mereka, li'iddatihinna, pada saat mereka siap menjalani iddahnya, wa ahsul iddah, dan hitunglah ya, masa iddahnya itu, karena penting ini mesti dihitung ya. Hitung masa iddahnya, jatuh talak tanggal berapa sampai nanti berakhir iddahnya harus dihitung, karena ini penting ya. Nah, ini tahapannya. Jadi nggak sembarangan talak itu jatuh. Bahkan ada bilang sampai seorang yang lagi mabuk pun kalau dia mentalak istrinya jatuh talaknya. Kan dia lagi mabuk, hilang akalnya. Iya, enggak, ini katanya hukuman buat dia. Ada di kitab seperti itu. Hukuman buat dia katanya karena dia melanggar perintah Allah, minum khamar.
Kan minum khamar sudah ada hukumannya, ya dicambuk, kok ya, dihukum lagi seperti itu. Ini adalah suatu hal-hal yang tidak ada di dalam ketentuan Allah maupun Rasulnya. Ya, kalau yang dihukum kalau dia minum khamar, ya dia dicambuk, dia pantas karena dia melakukan dosa misalnya. Tapi apa salahnya istrinya? Ya, sampai dia diceraikan. Apa salahnya anak-anaknya sampai kemudian talaknya ini dianggap sah sehingga keluarga itu menjadi bercerai-berai. Begitu juga ya yang katanya tadi, kalau ada orang menceraikan istrinya dalam satu majelis dengan talak 3 sekaligus, jatuh talaknya. Nah, kalau talak 3 tahu, ini namanya talak bain, arti talak yang tidak bisa balik lagi. Kalau tadi talak 1, ya ada masa iddah, dia bisa rujuk. Walaupun sudah habis masa iddah, dia bisa nikah lagi, tapi dengan nikah baru, dengan akad baru. Tapi nggak mesti pakai rame-rame lagi, enggak ya. Yang penting ada ya, ada maharnya, ada akadnya, ada saksinya, ada walinya, seperti itu. Ya, harus akad baru. Tapi kalau dalam masa iddah enggak, suami ngomong aja langsung istrinya, saya rujuk kamu dikumpul lagi. Ya, seperti itu. Nah, ini aturan digampangkan oleh Allah untuk rujuk, tapi untuk tolak dipersulit. Ada tahapan-tahapannya, ada waktunya, harus kapan, ya. Dan gak boleh sekaligus satu majelis saya tolak 3, saking kesalnya dia sama istrinya, saya tolak 1000 kamu, tetap nggak bisa. Ya. Kalaupun tolaknya itu benar, dia tolak artinya di masa dia suci yang belum digauli, ya, maka itu pun sekalipun jatuhnya 1, dihitung tolak 1. Sebab kalau tolak 3 sekaligus nggak bisa balik lagi, ya, kecuali kalau si istri itu tadi, ya, setelah habis masa iddahnya dia menikah dengan laki-laki lain, kemudian terjadi perceraian lagi, habis iddahnya, baru si suami yang lama bisa balik lagi, seperti itu. Ini repot, ya, kadang-kadang. Nah, ini karena salah tadi memahami firman Allah, aturan-aturan ini, ya, menganggap dalam satu majelis kalau suami menceraikan istrinya sekaligus talak 3, jatuh talak 3, akhirnya banyak terjadi perceraian benar-benar, ya, karena karena dianggap sah ini. Padahal itu tidak sah, tidak bisa dihitung sekali 3. Kan Allah Subhanahu wa ta'ala sudah kasih aturan, bercerai itu ada tahapannya, ya. Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan, ya, at-talaqu marratan. Talak itu yang bisa rujuk lagi, ya, Allah beri kesempatan 2 kali. Fa imsakum bima'rufin aw tasrihum bi ihsan. Setelah itu, ya, setelah talak ada masa iddah. Ya, ada masa iddah. Itu bisa kamu cerai beneran setelah itu, atau kamu bisa balik lagi. Jadi tahap 1, ya, terus ada masa iddahnya, dia bisa rujuk lagi. Kalau misalnya sudah rujuk pun ada lagi masalah, ya, dia jatuhkan talak lagi, talak 2, ada masa iddah lagi, dia bisa rujuk lagi. Ketika yang ketiga kalinya baru, yang ketiga dia nggak bisa balik lagi. Ya, ini ada tahapannya 3 kali gitu. Seperti orang kerja juga kan begitu. Orang kerja, ya, dia melanggar karyawan, melanggar ini diaplikasikan, ya, apa yang ada di Al-Quran diaplikasikan ke kehidupan kita sekarang, dipakai gitu. Ada SP1 kan, kalau pelanggaran, ya, pertama dikasih SP1, ntar melanggar lagi, ya, SP2, udah gitu melanggar lagi udah SP3, baru dipecat, seperti itu kan. Nah, begitu juga dalam Al-Quran ada dikasih contoh pertemuan antara Nabi Musa dengan Nabi Khidir kan, atau dalam Al-Quran nggak disebutin Khidir, ya, al-abdus soleh, dengan seorang hamba yang soleh yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan ilmu yang tidak seperti apa yang diberikan kepada Nabi Musa.
ilmunya berbeda, ya, ilmu hakikat, ya, sehingga dia banyak mengetahui sesuatu yang tidak diketahui oleh Nabi Musa. Kan ketika bertemu Nabi Musa, belajar kepada Al-Abdus Saleh ini atau Nabi Khidir ini, ya, dia pengen belajar. Nabi Khidir bilang, kamu nggak bakal sabar ikut dengan saya. Enggak, saya akan berusaha untuk sabar. Ya oke, diberikan izin. Ikut pertama, naik perahu kan, dirusak perahunya, dibikin cacat perahu itu. Marah Nabi Musa. Nabi Musa kan seorang nabi, orang melakukan kerusakan pasti Nabi Musa langsung menegurnya. Ya. Nah, terlalu Nabi Khidir bilang, alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Bukankah aku sudah katakan kamu nggak akan sabar ikut dengan saya? Oh ya, dia lupa nih sekali. Nah, ini peringatan, ya, baru sekali, ya, kan Nabi Musa melanggar. Jadi ketika mau belajar tadi dipersyaratkan oleh Nabi Khidir, kalau kamu la in tabi'tani fala tas'alni, ya, kalau kamu ikuti aku, jangan kamu tanya ke aku tentang apa yang aku kerjakan, hatta uhditsalaka minhu dzikra, sampai nanti aku ceritakan. Jadi Nabi Musa melanggar pertama sekali, kan suruhnya ikutin aja, jangan nanya, jangan protes. Yang kedua, bertemu pemuda dibunuh, lebih marah lagi Nabi Musa. Diingatkan lagi, bukankah aku bilang kamu jangan kamu ini memang nggak bakal sabar ikut denganku. Sampai ketiga kali ketika singgah di satu kampung, di satu daerah, ya, mereka kehabisan bekal, minta bantuan dari penduduk itu, nggak mau dibantu. Lalu mereka berjalan mendapati satu rumah, satu bangunan mau rubuh, dibetulin. Ya, terus Nabi Musa kesel, ya, bilang, coba kamu minta upah dari mereka, kita kan kehabisan bekal nih, kenapa kamu nggak minta upah aja atas perbaikan ini, gitu. Ya, lau syi'ta lattakhadta 'alaihi ajra. Kalau kamu mau, ya, minta upah dari perbaikan dinding yang mau roboh ini. Nah, langsung dibilang oleh Nabi Khidir, hadza firaqu baini wa bainik. Udah 3 kali inilah waktu perpisahan antara aku dan engkau. Aku akan jelaskan kepadamu bagaimana, ya, tentang peristiwa-peristiwa yang kita alami tadi. Dijelaskan dalam surah Kahfi, kan, ya. Dijelaskan bagaimana katanya tentang perahu itu kenapa dibikin cacat. Karena dia tahu nanti di jalanan perahu ini, ya, nanti ada di sana ada raja, ya, yang akan mengambil setiap perahu atau kapal yang masih bagus. Oleh karena itu aku buat cacat, supaya karena ini punya orang-orang miskin yang patungan punya kapal untuk mencari nafkah, saya bikin cacat supaya jangan diambil nanti, ya. Nah, itu jadi ada tujuannya seperti itu. Nah, Nabi Khidir udah tahu di sana ada raja yang jahat yang akan mengambil setiap perahu yang bagus. Nah, itu walhasil dari kisah ini menunjukkan bagaimana, ya, Nabi Musa diberikan kesempatan sampai 3 kali, ya. Sekali dimaafkan, 2 kali, udah ketiga kali udah tiada maaf, ya, maka jadi dipisah. Begitu juga dalam talak, ada talak 1, talak 2, ada talak 3, talak bain namanya. Nah, ini, ya, semuanya ada tahapannya. Kenapa seperti itu? Ini tujuannya adalah agar supaya benar-benar keluarga ini tidak terjadi perceraian, dan perceraian tersebut, ya, adalah merupakan yang sesuatu walaupun dibolehkan, tentunya melihat kondisinya, ya, sudah tidak ada jalan lain, maka itu dibolehkan.
Dan perceraian ini ya maupun pernikahan bukan sesuatu yang main-main. Ada riwayat hadis, mungkin ya, antum ini pernah mendengar dari ustadz ya, ada yang menerangkan seperti ini. Karena ini hadis ini ada di kalau nggak salah di Bulughul Maram ada ini. Ya, Anda pernah dengar juga di televisi ada seorang ustazah bacakan hadis ini yang bilang katanya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, biasa kan kita ini kalau dengar qala Rasulullah seolah-olah ini benar. Ini ucapan dari Rasulullah. Padahal ketika kita mendengar qala Rasulullah SAW, kita harus lihat, kita harus ini benarkah ini sabda Rasul? Sebab kita tentang sabda Rasul itu nggak boleh kita sembarangan. Kata Rasulullah, Rasul ancam, man kadzaba alayya falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku, siapkan tempatnya di neraka. Dalam hadis yang lain Rasulullah katakan al-kadzibu alayya laisa kakadzibin ala ahad. Berdusta atas namaku itu tidak seperti berdusta atas nama orang lain. Misalnya saya berdusta atas nama antum, atas nama misalnya Ustaz Ali pernah ngomong gini nih, padahal Ustaz Ali nggak ngomong. Itu dosa besar. Berdusta atas nama seorang, apalagi atas nama Rasul. Rasul bilang berdusta atas namaku tidak seperti berdusta atas nama orang lain. Karena berdusta atas nama Rasul ini akan berkonsekuensi syariah, ya, berkonsekuensi hukum nantinya. Oh, ini kan ditetapkan oleh Rasul, itu menentang Rasul nanti kafir itu. Iya, kalau menentang Rasul, ya kalau itu benar-benar ucapan Rasul sih, ya benar kita bisa keluar dari agama. Tapi apa itu benar ucapan Rasul? Kan Rasulullah udah ingatkan, jangan sembarangan kita bilang suatu ucapan dinisbatkan kepada Rasul, padahal itu Rasulullah nggak pernah bilang begitu. Nah ini jadinya harus kita perhatikan. Ya, banyak orang ketika bilang qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini Rasulullah ada yang bilang. Padahal ya ini harus diperhatikan dulu ya, apakah itu benar ya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu ya ada istilahnya ilmu mustalah hadis ya, itu yang membahas di sana apakah itu hadis benar ya, dari Rasulullah, diteliti sanadnya ya, mata rantainya ya, nyambung enggak. Yang pertama ittisalus sanad, nyambung enggak sanadnya sampai Rasulullah. Yang kedua adlur rawi ya, perawinya ini orang adil enggak, orang yang baik enggak, orang yang soleh enggak, atau ini bergajul yang ngomong, ya kan nggak bisa diterima. Ini syarat yang kedua dalam sanadnya. Yang ketiga bukan itu saja, bukan orang baik, nggak setiap orang baik ya gampang omongan diterima misalnya, apalagi bukan omongannya tapi dia menisbatkan dari Rasulullah. Harus dhabtur rawi, si perawinya ini harus orang yang kuat hafalannya. Kan ada orang pintar tapi hafalannya nggak kuat, ada. Sehingga ketika dia menyampaikan sesuatu, oh ini dari Rasulullah, kadang-kadang salah kan gitu, kadang-kadang terlupakan, bisa. Makanya dalam penelitian hadis itu ya begitu ketat 3 syarat ini. Belum ini baru mengenai mata rantainya. Terus syarat berikutnya mengenai isi beritanya, yaitu harus ada musyudzuz, tidak ganjil, isinya itu nggak aneh gitu ya. Juga ada munakarat, tidak mungkar, tidak ya bertentangan dengan firman Allah atau bertentangan dengan hadis-hadis yang lain atau bertentangan dengan akal sehat juga ya. Itu ada munakarah namanya. Ini mengenai isinya, misalnya syadz, ganjil, aneh. Seperti misalnya Rasulullah memerintahkan seorang yang sudah dewasa menyusu dengan seorang wanita supaya jadi saudara susu. Ini kan ganjil, aneh gitu kan
Nggak mungkin Rasulullah memerintahkan seperti itu, karena itu bertentangan dengan ayat Quran, ya, bertentangan dengan kaidah ilmu pengetahuan juga. Tradisi orang mana bisa dia sudah dewasa seperti itu bukan menjadi saudara susu. Atau misalnya bilang ayah ibunya Nabi masuk neraka, ini juga ya bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah tidak akan mengadab orang ya sebelum datang peringatan kepadanya. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Ya, seperti itu. Syarat-syarat hadis ini begitu ketat. Tujuannya adalah jangan sembarangan kita menisbatkan sesuatu kepada Rasulullah. Di sini ada suatu riwayat hadis yang dari segi sanadnya bermasalah, apalagi isinya. Yaitu ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katanya ya, menurut riwayat ini ya bersabda, tapi saya enggak yakin Rasulullah mengucapkan hal ini. Ya, katanya salasun jidduhunna jidd wa hazaluhunna jiddun. Salasun jidduhunna jiddun wa hazaluhunna jiddun. 3 hal sungguhannya menjadi sungguhan, main-mainnya pun jadi sungguhan katanya. Ya. Sungguhannya jadi sungguhan, ya, kalau yang sungguh-sungguh dikerjakan ya itu menjadi benar katanya. Itu Tapi main-mainnya juga jadi sungguhan, main-mainnya aja nggak boleh. Yaitu apa? An-nikahu wat-talaqu war-raj'u. Nikah, talak, dan rujuk. Jadi 3 ini katanya kalau main-main aja jadi. Ya, jangankan sungguhan, main-mainnya saja jadi katanya. Jadi kalau nikah kan biasanya kita sungguhan, enggak nih main-main, misalnya main nikah-nikahan, jadi itu. Atau misalnya ada seorang guru lagi nerangin kepada muridnya, ya, hei fulan, ya, saya nikahkan kamu, contoh pernikahan, saya nikahkan kamu dengan putri saya, ya, dengan mas kawin sekian, ya, putri saya dengan mas kawin sekian dibayar tunai. Terus si murid itu bilang, qabil tuh, jadi seperti itu. Padahal dia lagi nerangin itu nggak bisa, kata pokoknya ini nikah, tolak, dan rujuk, main-mainnya atau sungguhannya tetap jadi sah gitu. Masa seperti itu hukum? Ya, ini di sini ada contoh di sini contohnya. Padahal tadi saya sudah bilang ya, nikah dan tolak itu dalam Al-Quran disebut harus ada azam, ya, sesuatu yang tekad yang. الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاثة جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة النكاح والطلاق والرجعة نعم يا ابني أستاذ. Nah, jadi guru lagi nerangin ya, baca hadis tadi ada 3 qala Rasulullah SAW, ada 3 hal yang sungguhannya menjadi sungguhan, main-mainnya menjadi sungguhan. Nikah, talak, dan rujuk. Terus muridnya nanya, Ustaz, saya udah paham masalah talak dan rujuk, tapi nikah itu seperti apa? Ditanya. أنا الحين عرفت معنى الطلاق وعرفت معنى الرجعة بس النكاح شنو؟ nikah gimana? سؤال جميل. النكاح هو المسمى الشرعي لزواج الرجل بالمرأة لزواج الرجل. Jadi dibilang, diterangin sama guru, itu adalah nikah adalah suatu ikatan yang menurut syariat ya, antara laki-laki dan perempuan. Terus si muridnya bilang, saya belum paham apa maksudnya. Ini dicontohin. Saya fulan, saya nikahkan kamu dengan anak saya. Maka dengan demikian ya, misalnya saya contohkan, saya nikah, hai fulan, saya nikahkan kamu dengan anak saya, ya, dengan mas kawin segitu yang disebutkan misalnya. Dengan demikian maka jadi itu pernikahan langsung. Si murid masih belum paham ya.
لا أستاذ ما فهمت. يعني يا جاسم أنا هيا أقول لك يا جاسم زوجتك ابنتي وأنا قبلت. Nah, langsung dicontohin sama si murid ini, namanya Jasim. Ya Jasim, zawajtuka ibnati. Saya nikahkan kamu dengan anak saya. Saya ngasih contoh nih. Saya nikahkan kamu dengan anak saya. Terus langsung si murid itu bilang, oh anak qabil tuh. Kalau begitu saya terima. إيه قبلت شنو؟ أتزوج بنتك. Kenapa ente terima? إيه لا 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 يا بنت طلق الحين. Enggak, kan saya lagi terangin pelajaran. Enggak, kan ini sesuai dengan penjelasan Ustaz katanya. ما كنت قصدي ان انا زوجك بنتي. استاذ الحين انا تزوجت بنتك على حسب شرحك لنا وكل الصبيان في الصف الحين شهود صح؟ Oh, di sini ada saksi. Saksinya udah ada banyak tuh katanya. الله يسلمك. Oh, teman-temannya ngasih semangat. Langsung dilayain sama teman-temannya. Marah nih guru nih. Si gurunya bilang, sekarang juga ceraiin anak saya. Kan dia bilang, kan sesuai, kan dibilang kata muridnya sesuai penjelasan Ustaz. Main-mainnya pun jadi itu. Kan berarti saya udah nikah dengan Ustaz. Enggak, ceraiin sekarang. Dia anggap suruh ceraiin juga. Nah, dia nggak mau. زين سمعوني الحين راح اشرح لكم موضوع الطلاق وابيكم تركزون في ذي الموضوع خاصة انت. Nah, sekarang saya mau jelasin masalah tolak, kan? Dengerin katanya, terutama inti nih Jasim, bagaimana cara mentolak istri katanya. يطلق زوجته لازم يقول لها يا مريم انت طالق. سمعتوا؟ راح ابتدي فيك يا جاسم. Nah, ulangin. Repeat with me. قول يا مريم. Katakan, hai Maryam, saya sekarang menceraikan kamu. Oh, terus anak murid itu bilang, oh kalau gitu anak inti Maryam namanya. Oh, ya hayya bil Maryam katanya. Marah deh. Nah, ini seperti itu ya. Apa seperti itu hadis Nabi, seperti itu, main-main bisa jadi itu. Ya, bisa jadi beneran. Jadi kapan saja talak bisa jadi seperti itu. Nah, kalau begini kan berantakan keluarga yang kita harapkan itu menjadi suatu lembaga pembinaan generasi berikutnya, ya. Lembaga untuk yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan litaskunu ilaiha, itu menjadi berantakan dengan hanya main-main seperti itu. Nah, jadi riwayat hadis ini secara sanad saja sudah nggak benar, apalagi isinya. Tapi ini sering diucapkan, sering disampaikan riwayat hadis ini. Riwayat seperti ini adalah riwayat yang tidak bisa diterima, ya, karena ini merusak tatanan apa yang di dalam Al-Quran yang begitu diatur dengan rapinya, dengan jelasnya. Ini bukan di Al-Quran, bukan sesuatu yang apa? Sesuatu yang misalnya tidak jelas, ya, seperti misalnya tentang masalah sholat, ya, memang kan rinciannya nggak jelas, ya, memang dijelaskan oleh Nabi. Aqimus sholat, walaupun kalau orang meneliti dari Al-Quran, semuanya itu rukun-rukun sholat ada dalam Al-Quran. Tapi kan tata cara pelaksanaannya, ya, nggak dicontohkan, di dalam Al-Quran nggak disebutkan, tapi langsung diterangkan oleh sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Prakteknya langsung Rasulullah ngajarin, sehingga Rasulullah katakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian seperti kalian lihat aku salat. Tapi kalau masalah keluarga ini, Allah Subhanahu wa taala atur, ya, dengan rinci, ya, masalah keluarga ini, ketika bagaimana memilih pasangan, kemudian khitbah, kemudian pernikahan, kemudian muasyarah bil ma'ruf, hubungan antara suami dengan istrinya, ya, bagaimana tanggung jawab suami dan juga tanggung jawab istri dalam keluarga, sampai jika terjadi perselisihan apa yang harus dilakukan, seperti itu. Ini semuanya diterangkan dalam Al-Quran sampai masalah perceraian. Dan seperti tadi,
dalam sunnah Nabi pun seperti itu sejarah dengan Al-Quran. Ketika sahabat Ibnu Umar, ya, Abdullah bin Umar menceraikan istrinya pada saat istrinya lagi haid, diceraikan, marah Rasulullah SAW, suruh balik lagi, mau dimain-mainkan ayat Allah ini, atal abu bi ayatillah bi kitabillah wa ana baina adhurikum. Masa ayat Allah, firman-firman Allah mau dibuat mainan, padahal saya masih ada di hadapan kalian, aku masih hidup, seperti itu. Suruh balik lagi, ya, karena perceraian itu tidak sah. Jadi seperti itu. Jadi tidak kalau kita pakai hadis ini, maka banyak rumah tangga yang bercerai, dan ini memang terjadi kejadian, ya, karena memakai riwayat-riwayat yang tidak benar, yang tidak merujuk pada Al-Quran. Banyak keluarga yang asalnya tadi biasa-biasa saja, akur-akur, tapi karena ada emosi kemudian terjadi tolak, akhirnya ya, berpisah, seperti itu. Nah ini bukan hanya cerita, ya, bukan hanya cerita di kitab, ini kenyataan, kejadian, banyak kejadian, ya. Seorang keluarga muda, anak masih kecil, ya, baru masuk SD, seperti itu. Dia, suaminya pas pulang rumah rupanya lagi panas, lagi sumpek kali di kerjaannya, akhirnya ribut dengan istrinya langsung, ya, ada di belum lama ini di daerah Cilangsi sana. Ribut dengan istrinya, ditolak 3 langsung. Saya tolak tamu 3. Akhirnya, wah, sudah selesai, dia nyesel. Tolak 3, nanya sama Ustadz, bagaimana ya, saya sudah mentolak 3 istri saya ini sekaligus, ya, karena saya marah waktu itu, lagi marah, ya. Tapi saya masih cinta sama istri saya juga kesian sama anak-anak saya nih. Kata ustadznya, wah, jatuh tolak 3, ente nggak bisa rujuk lagi, ini namanya tolak bain, katanya. Itu seperti itu. Ini memang kalau ente baca kitab kita seperti itu. Berantakan nggak akhirnya keluarga? Pisah nggak akhirnya? Pisah. Untung ditanya kepada ustadz yang biasa ngaji gitu. Enggak sah itu. Ya. Kalaupun itu inti tolaknya sesuai tadi di waktu saat suci sebelum digauli, itu pun sekalipun inti bilang tolak 1000, tolaknya cuma jatuh 1, itu masih ada kemungkinan rujuk lagi. Tapi kalau menurut pendapat tadi, apalagi talak 3 itu katanya udah langsung jatuh talak 3, nggak bisa dinikahi, nggak bisa balik lagi. Sampai katanya kalau ada orang menikah dengan istri ente, baru kalau dicerai baru ente bisa nikah lagi. Ini kejadian benar. Ada seorang, ya, dia punya istri, dia tolak istrinya karena tadi emosi, tolak 3 langsung. Akhirnya dia bagaimana, menyesal nih. Orang ditanya sama ustadz suka dibilang katanya jatuh talak 3 ente nggak bisa, nggak boleh lagi ente itu menikah dengan istri ente. Kalau ente tetap masih di ente rujuk gitu, ente berzina katanya. Walhasil keterangan yang seperti tadi masih dipakai seperti itu. Akhirnya dia bingung, dibilang sama temennya, ya, dia cari temennya, udah tolongin dong ente nikahin istri saya aneh tuh, aneh udah talak 3 dia, aneh biayain deh, itunya maharnya gitu. Wah, temennya dulu gitu mau nikah, dapat biaya itu bantuan, dapat nikah gratis, ini dapat bantuan dana mahar, yang mau. Oke deh, saya mau nikah. Udah nikah, tapi syaratnya ente awas itu, kalau ente kalau udah nikah nanti cariin lagi, ya, sebab aneh mau balik lagi sama istri sana. Udah semacam gitu. Akhirnya dia nikah secara resmi, nikah. Udah habis nikah dia nggak mau ceraiin, ribut dia. Bukan ribut aja nih orang itu, keluarga besarnya ribut. Ini kejadian, bukan kejadian, bukan ini kejadian ini, ya.
Seperti itu. Jadi masa sih hukum Islam seperti itu? Maka saya bilang kalau sekarang di lembaga di KUA lembaga perkawinan, kalau orang mau cerai dinasehatin dulu, itu benar. Ya, nggak gampang-gampang bercerai seperti itu, nggak seperti tadi langsung mencerai talak 3 jadi seperti itu. Nah, ini tidak sesuai dengan ketentuan, baik ketentuan Al-Quran maupun ketentuan dari hadis-hadis Nabi. Dari sunnah Nabi tidak ada seperti itu. Ya, talak 3 jatuh sekaligus, itu melanggar tadi. Jadi berantakan semua ketentuan Allah yang ada tahapan-tahapannya seperti itu. Langsung loncat ke talak 3. Nah, ini hal-hal ini ya yang harusnya kita kembalikan kepada Al-Quran. Niscaya kita akan mendapatkan kejelasan, mendapatkan suatu guidance yang akan membuat keluarga itu menjadi utuh. Banyak orang setelah mendengarkan keterangan dari Al-Quran bilang, yang dulu keluarganya dia sudah bercerai, dia bilang, ya Ustadz, ya kalau saya sudah dengar ini penjelasan dari Al-Quran ini, saya dulu nggak akan bercerai dengan suami saya. Ya, karena mendapatkan keterangan yang salah seperti itu, banyak keluarga berantakan, banyak keluarga bercerai karena keterangan yang tidak mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala, mengikuti Al-Quran dan sunnahnya. Ya, nah ini sebagai pendahuluan, nanti kita akan lanjutkan ya, memilih istri seperti apa, kemudian wanita-wanita yang haram dinikahi siapa saja, insya Allah ya akan kita bahas ya di pertemuan yang akan datang. Ini saja yang dapat saya sampaikan, lebih kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.